semua Giring, Gading, Gilang, Syahrini, semua yang pernah nama-nama yang aku pernah bawa, Ruben Onsu, orang kaya luar biasa, semua artis tuh luar biasa, tidak ada yang jelek. Pinkan Mambo seperti memercik air di dulang. Niat agar namanya kembali bersinar justru membawa Pinkan pada genangan penyesalan. Semula Pinkan mengaku sangat menikmati kamuflase demi viral belaka. Namun saat diresapi lebih dalam, Pinkan merasa dirinya kebablasan, sehingga menyinggung perasaan banyak pesohor lainnya. Dampaknya bukan hanya Pinkan yang dirundung di lini masa. Para haters Pinkan juga singgah di akun media sosial sang anak. Aku banyak sih yang misal haters mami gitu, yang langsung nge-DM aku gitu. Banyak di request, tapi aku lebih lebih diemin aja sih. Soalnya sebenarnya bukan kayak bisnis aku juga untuk kayak nanggepin gitu. Jadi lebih diem aja sih. Karena saya lihat sosok saya begitu jadi orang jahat yang bilang Raffi begini, Ruben, Maya, kenapa Pinkan jadi sosok yang jahat? Padahal tadinya ini hanya Pinkan yang aneh. Saya cari uang buat anak-anak, tapi malah saya membahayakan diri saya sendiri dan anak-anak saya sama siapa? Karena tuh saya sayang banget sama anak. Saya nggak mau anak-anak saya nggak ada yang jaga. Mereka siapa yang kasih makan? Anak-anak saya kasihan, mereka masih kecil, lucu banget. Pinkan Mambo seperti kehabisan cara untuk kembali membangkitkan namanya. Setelah upaya hijrah ke Amerika demi meretas karir di sana tak membuahkan hasil manis, Pinkan kembali ke Indonesia membawa segala derita. Apa yang diucap bahwa dirinya punya puluhan bisnis dengan omset miliaran rupiah seakan bertolak belakang dengan kenyataan. Inilah yang terlihat beberapa waktu silam saat Rian Ibram sempat datang berkunjung ke kediaman Pinkan. Jika benar apa yang diutarakan sekarang, maka janggal rasanya melihat rumah Pinkan tanpa perabot dan fasilitas mewah. Realita selalu punya cara menampakkan wajahnya. Dan pada sosok Pinkan, kini mencuat pengakuan bahwa apa yang dilakukan tak lebih dari sekedar sensasi demi ketenaran. Namun Pinkan tak lama terjebak dalam kesalahan. Menyesal, Pinkan kapok dihujat warganet di lini masa. Pun demikian ketika ia bertekad tak akan mengulangi perbuatan serupa. Iya, banyak banget hujatan netizen. Jadi saya mohon maaf sama seluruh netizen di Indonesia bahwa saya udah menjadi contoh yang gak baik buat kalian semuanya. Saya akan memperbaiki sifat saya yang tidak menyenggol orang lain. Dan saya akan terus berbuat keanehan-keanehan Pinkan Mambo yang saya bisa explore jauh lebih bagus daripada saya explore keanehan menjatuhkan orang lain. Dan saya minta maaf segala hormat. Aku menyesal banget dengan kebablasan viralan aku ini gitu. Aku nggak akan bawa nama artis, nama pengusaha, aku nggak akan bawa nama siapa. Tapi Mr. G itu benar adanya. Tapi aku nggak sebut apakah dia siapa, aku nggak sebut. Biarlah cowoknya yang sebut. Tapi itu disimpan, bukan simpan. Pokoknya intinya balik lagi di yang Pinkan ngomong itu tidak halu semua. Seperti tak cukup menjadi populer dengan karya-karyanya, Pinkan Mambo melengkapi paket keartisannya dengan sejumlah kontroversi. Jika sebelumnya aksi Pinkan bernyanyi yang dinilai terlalu menampilkan sensualitasnya di panggung, maka kali ini perempuan bernama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo kembali letupkan kehebohan lain. Mulut pedasnya yang menuak aib sendiri hingga menyentil rekan penyanyi seperti Maya Estianty pada akhirnya membawa Pinkan berada di poros pemberitaan. Dan sadar akan konsekuensi yang akan diterima akibat mulut pedasnya itu, benarkah Pinkan akhirnya mengurai permintaan maafnya? Iya, hari ini itu aku mau permohonan maaf aku untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh fans-fansnya dari Lesti Kejora, Raffi Ahmad, Maria Musli, Iwan Musli, Syahrini, Ruben, Gilang, semua artis yang saya bawa namanya. Saya mohon maaf sebesarnya, saya tidak pernah bermaksud
untuk menjelekkan mereka. Saya cuma pengen viral dan juga pengen cari uang buat anak. Saya mohon maaf sama fansnya Leslie Bilar, nggak ada yang jelek. Leslie cantik banget, bertalenta banget, Bilar juga baik banget, Raffi juga orang kaya beneran ya, Ruben orang kaya, Maya baik, tidak ada yang jahat, nggak ada. Oke, berarti Kakak hari ini Saya yang jahatin, jelekin mereka. Mulut pedas dan sifat kehaluan Pinkan Mambo bisa saja jadi bumerang jika ada saja artis yang merasa dirugikan hingga mengadukan sang artis ke pihak berwajib. Beruntungnya, sampai saat ini belum ada satupun pihak yang melaporkan Pinkan, hingga pada akhirnya permintaan maaf Pinkan keluar. Lantas apa yang mendasari Pinkan akhirnya sadar akan perbuatannya dan mengurai permintaan maaf? Iya, saya tadi malam saya nonton YouTube ya. Biasanya saya merasa bangga dengan kekisuhan yang saya sengaja buat agar viral, mengikuti jejak-jejak yang viral-viral itu. Maksudnya hanya semata-mata kerajinan saya untuk cari uang. Saya rajin intinya. Tapi ketika saya nonton beritanya, ustadz menghujat saya, fans Lesti Kejora, saya jadi takut. Saya takut itu kenapa jadi saya orang jahat. Saya merasa sangat jahat sama Lesti Kejora yang cantik. Saya juga nggak ada niat untuk bilang saya tuh cuma bikin keributan gitu supaya ribut, tapi nggak mikir efek belakangannya akan sebahaya ini untuk diri saya sendiri. Dan Pinkan Mambo membuat banyak orang geleng-geleng kepala saat merentang ceritanya beberapa tahun belakangan. Naik turun kehidupan Pinkan berbalut kabut yang tak sepenuhnya bisa ditebak pasti, termasuk ketika melihat sikapnya yang seolah kerap membanggakan diri. Bahkan ucapannya menyudutkan Maya hingga mengaku bahwa mengetahui keburukan mantan istri Ahmad Dhani ini pun sontak buat geger. kayak gitu. Maya juga bilangnya sesuatu yang kebohongan publik, kalau aku nggak disiplin, aku tahu jeleknya dia, tapi nggak level lah, aku kasih tahu, ayo apa aja ayo. Dan yang tak kalah menggemparkan publik, Pinkan justru blak-blakan akui juga pernah didekati Ahmad Dhani saat masih menjadi rekan duet Maya Estianty di Duo Ratu. Sontak kabar ini pun sempat membuat Mei Chan, teman dekat Maya, angkat suara. Kalau sampai waktu pembubaran Ratu aja saya disuruh ngomong yang iya aja lah, seperti saya yang salah. Padahal itu udah disetting. Aku pribadi saya netral loh ya, saya nggak punya masalah sama Pinkan. Kalau Bunda Maya saya bilang aku sayang sama dia, aku deket kayak keluarga. Nah kalau Pinkan kan saya nggak punya pengalaman deket sama dia, kita kan cuman kenal baik-baik gitu di artis room. Aku nggak kenal dia secara personal, tapi saya tidak ada masalah sama dia. Kalau sama Bunda Maya saya bisa ngomong, saya kenal dia 15 tahun. Tak bermaksud menyebut Pinkan sedang halu, tapi ucapan yang terlontar keluar dari mulut si manis pelantun tembang kekasih yang tak dianggap sulit dicerna di akal sehat. Misalnya mengaku diri pernah didekati Raffi Ahmad hingga deretan Rizky Bilar, sontak gemparan publik hingga membuat sang artis dibanjiri hujatan. Mau bercanda itu kan, gua kan mana ada sih orang Raffi sama Nagita cantik sama ganteng orang kaya. Saya dukung lah pernikahannya, maksud saya doain cerai, itu kan lawak kan. Tapi Raffi nggak ngakuin saya, itu bener. Waktu di TV dia bilang, oh apa gue pernah deketin? Nah Raffi Ahmad bohong di situ. Raffi pernah deketin aku. Sesulit itukah Pinkan Mambo menyalakan kembali sinar kebintangannya yang mulai redup? Lantas adakah rasa takut dalam diri hingga Pinkan mengurai permintaan maaf? Kalau kita bicara tentang kebenaran, kita nggak perlu takut sih. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kecuali kebohongan, baru kita takut. Rahmi Dita, Mei Chan dan Maya Estianty terjaga. Inilah satu-satunya mantan rekan duet Maya di grup vokal Ratu yang tak pecah kongsi serta mencuatkan konflik panas membara. Dita tak seperti Pinkan Mambo dan Mulan Jamila yang sampai sekarang belum berdamai dan jalin silaturahmi dengan mantan istri Ahmad Dhani itu. Bagi Mei Chan, Maya adalah sang mentor dalam bermusik. Dari tangan dingin Maya yang dikenal sebagai produser musik, lagu Mei Chan mengalun merdu. Maya bahkan tak minta bayaran ketika membedah lagu Mei Chan.
Oh, sangat-sangat berperan penting. Soalnya kan memang ini lagu ciptaan aku ya, liriknya full aku. Cuman Bunda itu banyak tolongin aku. Jadi semua ilmunya, dia tuh jago banget kan bikin lagu. Emang dia hitsmaker ya. Dia jago banget, dia banyak ngerubah itu lagu. Waduh, dirubah banyak banget deh. Tadinya lagunya nggak sebagus itu, sampai akhirnya berubah banyak. Plus gara-gara proyek ini aku jadi ilmunya dia banyak nular ke aku sih. Jadi oh, lagu yang bagus tuh begini. Jadi ngerti gitu. Bener-bener datang ke rumah Bunda, Bun ini salahnya apa gitu. Ini nggak boleh gini, ini nadanya ke situ. Ini refnya 2 kali, nggak boleh sekali. Ini gini, udah betulin nih. Ntar balik lagi, Bun salahnya apa? Ini nggak gini, nggak gitu. Betulin. bolak-balik. Bahkan sampai dari mixing mastering. Ini salah ini mastering mixing masternya nggak gini. Ganti ke orang ini, beda ke situ sini situ sampai akhirnya jadi gitu.